Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot kalian yang keren, golden funky ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membacakan peruntungan zodiak kalian. Dan sekarang adalah gilirannya gue bacain gimana sih peruntungan kalian di bulan November ini untuk kalian para Capricorn, gitu ya. Nah, aspek yang akan gue bacakan pada reading kali ini adalah pertama-tama ya, keuangan, kedua percintaan, dan yang ketiga, ada surprise apa sih buat kalian para Capricorn di bulan November ini? Ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, dan bisa jadi kurang resonates kalian. Nah, kalau misalkan ngerasa, oh kayaknya kurang resonates deh buat gue, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain guys. Nah, but either way, kalau emang ada pesan-pesan yang baik yang bisa kalian ambil dari reading ini, silahkan diambil aja. Itu bisa membantu kalian untuk jadi bahan pertimbangan juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ya ke readingnya. Gue akan bagi pilesnya sesuai dengan 3 aspek tadi yang mau gue bacakan. Pertama ada tentang keuangannya Capricorn. Biasanya Capricorn suka worry nih soal uang, misalnya. Kemudian untuk percintaan, tak jarang juga Capricorn diam-diam bucin soalnya. Dan yang terakhir kita mau ngecek aja sih, ada kejutan apa sih? Siapa tahu ada pleasant surprise, atau mungkin ada not so pleasant surprise yang ya jadi kita lebih tahu ngehandle-nya gimana. Oke. Nah, ini udah ada ya filesnya sesuai dengan aspek yang mau kita bacain hari ini. Dan gue akan ambil satu kartu bantuan nih di sini. Satu major arcana untuk masing-masing files. Oke. Untuk keuangan, kalian dapat kartunya The Lovers. Untuk percintaan, kalian dapat kartunya Devil. Oh no. Apa nih gitu ya. Untuk surprise kalian dapat kartunya Hermit. Oh, interesting. Oke, kita akan mulai dari si keuangan dulu ya. Yang lainnya boleh melipir dulu? Boleh. Oke. Baik. Jadi kan untuk keuangan di sini yang menggambarkan secara umum ya adalah kartu The Lovers. Nah, The Lovers ini memang menunjukkan tentang hal-hal yang berjodoh sama kita, gitu ya. Maksudnya berjodoh di sini adalah kayak lo suka kebayang nggak sih kadang-kadang tuh kayak orang-orang dulu gitu atau orang-orang tua kita suka bilang ya kalau jodoh nggak kemana gitu. Ini berlaku nggak cuma dalam romance aja, tapi juga berlaku untuk misalnya untuk kerjaan, untuk rezeki, gitu kan? Kayak kalau emang buat lo pasti ya buat lo. Nah, cuman di sini yang pengen gue highlight juga kelihatannya memang kan ada suatu hal nih yang mungkin lo bisa pikir ini kayaknya nggak mungkin deh, tapi ternyata mungkin, gitu. Tapi it won't come easy, gitu. Dia nggak akan datang dengan mudah. Dia memang butuh usaha banget, gitu. Emang jodoh sih, cuman kalau misalnya kalau usahain juga kelihatannya bisa lolos juga. Gitu. Jadi memang ini gue melihat bahwa kayak lo harus optimis ketika lo mengejar sesuatu, gitu. Lo harus optimis, tapi lo juga jangan lupa bekerja keras. Kita buka lebih dalam ya. Ada kartunya Page of Pentacles, The Fool, Knight of Cups, Five of Pentacles, dan Seven of Swords. Oke. Untuk keuangannya kalian para Capricorn ya di bulan November ini, yang gue lihat adalah kelihatannya kalian punya suatu rencana yang bisa dibilang cukup idealistik gitu ya. Rencana yang idealis banget, dan kalian memang melihat kayak ada potensinya nih rencana gue ini gitu. Memang ada potensinya, memang seperti ini nih caranya gitu. You have some sort of ideas gitu ya untuk cari duit gitu ya. Cuman memang di sini gue melihatnya ya, lo tuh sebenarnya butuh seseorang, butuh orang lain untuk mendampingi lo atau ngebantuin lo dalam melaksanakan ide ini gitu. Nah,
Dan sebentar, ini ada message yang masuk, bukan dari HP ya, cuma maksud gue kayak pesan yang gue terima gitu ya dari reading ini. Gue melihat gini, mungkin lo memandang bahwa ini bisa jadi agak-agak conflicting antara mungkin hati lo ya, atau nggak usah hati deh, kayak intuisi lo atau insting lo, dan apa yang lo lihat di depan mata lo sekarang gitu. Karena kayak mungkin intuisi lo berkata bahwa oke, ini tuh ada potensialnya ya, ada potensinya, ini bisa dijalanin. Tapi mungkin kayak mata lo nih melihatnya sekarang, ini tuh nggak ada ujungnya deh kayaknya, ini tuh kayaknya cuma buang-buang uang aja deh kayaknya, kayak gitu. Nah sarannya kalau gue lihat dari reading seperti ini, lo ikutin intuisi lo ikutin kayak kata hati lo gitu ya. Kalau misalnya kayak otak lo nih secara mencoba untuk merasionalkan hal-hal, di sini lebih disarankan untuk lo YOLO aja, ikutin aja insting lo, ikutin aja kayak gut feeling lo gitu ya, firasat lo tuh ikutin aja gitu. Kalau lo ngerasa ini kayaknya bisa goal nih, sikat lah gitu. Karena ya cukup menggambarkan ya, seperti yang tadi gue bilang, maksudnya lo harus optimis dalam menjalanin hal ini gitu. Selama lo usaha terus konsisten, nggak ada yang nggak mungkin. Karena emang apa yang lo lihat ya, potensi yang lo lihat itu nyata. Yang gue dari kata tuh seperti itu. Jadi untuk di bulan November ini, kelihatannya lo akan memulai suatu hal yang baru ya, yang berkaitan dengan keputusan financial gitu ya, keputusan keuangan. Lo akan memulai hal baru, dan emang ada sedikit keraguan gitu, kayak ini tuh worth it atau enggak sih, ini tuh worth it atau enggak sih. Kalau dilihat dari kartu sih sebenarnya worth it gitu, cuman mesti sabar. Dan lo butuh orang yang lo percayain untuk ada di samping lo, untuk bantuin lo. Nah, bantuin di sini bisa secara langsung nih, kayak dia langsung hands on, turun tangan bantuin lo. Bisa juga ya sekedar menjadi moral support, atau kayak at least sanity check gitu, kayak bener gak sih yang gue lakuin gitu, temen diskusi. Jatuhnya itu seperti itu yang gue lihat dari kartu. Jadi kayak lo butuh orang lain juga untuk apa ya, tetap bisa menggandeng tangan lo untuk maju terus. Dan lo juga harus lebih percaya sama diri lo sendiri, sama kata hati lo, dan sama kata intuisi lo gitu ya. Keuangannya Capricorn kurang lebih seperti itu di bulan November ini. Nah, kita akan lanjut masuk ke percintaannya gimana sih. Ini tadi kalian dapat kartunya nih, si Major Arcana lah, The Devil. The Devil di sini sebenarnya gini, secara umum The Devil ini biasanya ya dilihat orang sebagai kartu yang kayak aduh serem banget cuy, ketidakseriusan, main-main gitu ya, hal-hal yang nggak bener gitu. Cuman The Devil ini sebenarnya memang kartunya Capricorn banget. Jadi kelihatannya untuk love life-nya ini tuh emang love life ala Capricorn banget gitu ya, yang sebenarnya kalian suka main api. Nah, gimana tuh maksudnya? Kita buka lebih dalam dulu ya. Sini ada Ace of Cups, Queen of Swords, Two of Swords, Seven of Wands, dan Queen of Cups. Oke. Gue melihat di sini untuk kalian para Capricorn, baik kalian para Capricorn yang single maupun yang sudah punya pasangan ya. Pasangannya dalam bentuk apapun, menikah, pacaran, HTS, FWB, whatever that is. Buat kalian para Capricorn, gue melihat ada emosi yang meluap-luap di bulan ini, cuy. Emosinya nih emosi positif sih yang gue lihat. Emosi positif, tapi emosi positif ini bisa dengan cepat berubah menjadi emosi negatif. Nah, jadi harus hati-hati. Kayak gue melihat situasi-situasi yang emang highly emotional buat kalian para Capricorn di bulan November ini untuk percintaannya. Ada beberapa hal yang mungkin lo belum ketahuin gitu ya, atau mungkin sebenarnya kayak lo tahu tapi lo pura-pura nggak tahu, lo kayak bohongin diri lo sendiri gitu cuy, in terms of love life. Nah, dan ini dipengaruhi oleh itu tadi ya, perasaan yang meluap-luap itu gitu. Jadi kayak terkadang Capricorn itu suka ada gengsinya ya, suka ada gengsinya. Jadi kayak when it comes to love, mungkin sebenarnya mereka tahu mereka salah misalnya kayak gitu ya, cuman karena emang lagi di titik yang highly emotional, dan memang mungkin itu tadi ya, ada gengsinya, jadi tuh kayak semacam bentuknya jadi defensif gitu, jadi membela diri, jadi kayak menutup mata. Nah, itu yang bisa memicu
pertengkaran gitu. Nah jadi secara umum gue memang melihat untuk percintaannya Capricorn ya di bulan ini tuh cukup naik turun gitu. Cukup naik turunnya tuh kayak secara emosinya naik turun, kayak ada tarik ulur, ada kayak kejadian-kejadian yang meletup-meletup gitu ya. Nah memang disarankan untuk kalian para Capricorn lebih wise. Kalau kalian ngerasa kayaknya ini emosi gue udah mulai agak-agak terlalu mengganggu pikiran rasional gue nih gitu, itu kalian mendingan take a step back dan kayak benar-benar channel your Capricorn side yang benar-benar kayak oh ya lu lihat dengan data dan fakta gitu ya, yang earth sign abis cuy kayak gitu. Karena di sini memang banyak kejadian-kejadian yang memang menyentil emosi kalian gitu ya, menyentil hati kalian kayak soal percintaan. Jadi kelihatannya nih bisa jadi pasangan kalian bertingkah, itu bisa jadi gitu ya, tingkah nih di bulan ini agak-agak pengen dijitak dikit, cuman ya jangan sampai jitaknya kekencengan gitu, kayak jitaklah dengan fakta dan data. Kalau dari kartu sih lebih nyaranin seperti itu ya, karena kayak ingatlah ketika kalian berseteru atau ketika kalian berselisih dengan pasangan kalian nggak lagi lawan mereka, kalian lagi lawan masalah kalian bareng-bareng gitu. Jadi kayak you have to work as a team gitu ya, jangan sampai ada keinginan untuk menyelesaikan masalah malah menjadi saling menjitak, jangan sampai seperti itu. Nah jadi overall untuk kalian para Capricorn di bulan November ini untuk percintaannya ya, gue saranin untuk kalian sangat hati-hati dengan apa yang kalian lakukan gitu ya, untuk percintaan dalam menghadapi pasangan kalian. Jangan sampai kebawa emosi, jangan sampai kebawa meledak gitu ya, hati-hati aja di situnya. Oke. Kita lanjut ke aspek terakhir yang mau kita baca hari ini, yaitu adalah surprise. Kalian dapat kartunya Hermit. Hermit ini tuh sebenarnya penanda waktu gitu ya. Jadi kayaknya bisa jadi di bulan November ini tuh kayak nggak langsung di awal gitu ya, nggak kayak di awal bulan November tiba-tiba kayak wah ada surprise gitu. Ini mungkin mendekati akhir karena dia butuh waktu untuk benar-benar kayak boom gitu, ada efek ledakan itu butuh waktu gitu ya. Kita lihat lebih dalam, kira-kira nih surprise-nya bagus atau jangan-jangan jelek. Kalian dapat kartunya Eight of Cups, Two of Pentacles, Death, Four of Pentacles, Queen of Wands. Kalau lihat dari kartu sih bau-baunya nggak asik nih cuy, bau-baunya nih kayak ada sebuah kejutan yang dia tuh kayak apa itu istilahnya, kayak tau gak sih kayak bom ya tapi yang ada sumbunya gitu. Nah sumbunya panjang banget, jadi kayak ini bener-bener ngagetin. Dan ini kelihatannya tiba-tiba banget gitu. Dari tadinya apa yang kelihatannya seperti stabil, seperti yang kayak oh nggak akan ada apa-apa yang terjadi, terus tiba-tiba nih suatu hal ini tuh yang udah setengah jalan atau mungkin setengah jadi itu abruptly end gitu, abis aja tiba-tiba, berakhir aja tiba-tiba, kayak wow ini membingungkan gitu. Nah berakhirnya ini yang gue lihat dari kartu kemungkinan itu ada dua hal ya, antara memang karena terlalu lama diambil keputusan hingga dia berakhir, atau akhirnya dengan berat hati lo memutuskan udahlah akhirin aja gitu. Tapi ini terjadinya serba tiba-tiba karena itu tadi ya, ini tuh bom yang sebenarnya udah ada, cuma mungkin lo lupa bomnya tuh ada di mana, dan dia kayak sumbunya panjang banget gitu. Mungkin kalau misalnya bom ini sumbunya pendek, mungkin akan dengan cepat lo tanggulangi gitu, kayak akan dengan cepat lo akan kayak ayo tiup jangan sampai mati ini jangan sampai habis gitu lah sumbunya gitu ya, ayo matiin bomnya gitu. Cuman di sini mungkin karena sumbunya panjang banget, lebih kayak ntar dulu deh lupa lah, iya ternyata kayak udah deket banget loh, kayak and there's nothing else that you can do gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian menunda sesuatu ya untuk di bulan November ini gitu. Jadi kayak jika kalian memang memilih untuk mengakhiri sesuatu gitu misalnya di bulan November ini, pastikan karena itu memang udah dengan pemikiran yang matang gitu, bukan gara-gara terburu-buru situasi gitu ya. Karena ini
ada bom waktu di bulan November ini. Surprise-nya kurang enak nih cuy. Gitu. Nah, jadi itu tadi readingnya buat kalian para Capricorn. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalkan tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymyanof.com. Di situ kalian bisa lihat ada rules-nya, kemudian ada price list-nya. Terus bisa langsung booking juga di situ. Jadi kalian nggak perlu repot-repot halo-halo sama Mimin gitu ya. Nggak perlu repot-repot halo-halo sama Mimin. Kalian bisa langsung aja lihat kapan sih jadwal yang available. Pilih sendiri hari waktunya mau kapan gitu ya. Dan langsung beres semua pembayaran dan lain-lainnya gitu. Nah kalau misalnya kalian mau halo-halo dulu, mau tanya-tanya dulu lewat Instagram gue juga boleh. Kalian bisa langsung ke @myanof_ gitu. Jadi segitu aja untuk hari ini. Gue akan kembali lagi besok. Thank you and have a nice day.